Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram Mudirul Al-Ma'hadil Asri Darul Hikmah. Al-Mukarram Al-Ustaz di Ma'hadil Asri Darul Hikmah. Al-Mukarram Abai wa Ummahati Jami'ah. Yang pertama-tama, mari kita panjatkan puja dan puji syukur atas kehadiran
kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat serta hidayahnya sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang barokah ini. Yang kedua, salawat serta salam tidak lupa kita panjatkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membimbing kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Dan selanjutnya, kami sangat berterima kasih kepada Bapak dan Ibu wali santri karena telah datang dan menghadiri acara ini. Adanya kami di sini akan membacakan susunan acara. Acara yang pertama pembukaan, acara yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga at-tauhid wal irsyad, acara yang keempat pengumuman koordinator tahfidz Al-Quran, acara yang kelima penutup. Mari kita buka acara pada pagi hari ini dengan bacaan Al-Basmalah. Menuju acara yang kedua pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Muhammad Zaidul Fikri Haikal yang tafaddal alaihi mashkurun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. So
Sadaqallahul azim. Mari kita menuju acara yang ketiga, at-taujihat wal irsyadat. Al-Mughirah al-Ahad al-Asri Darul Hikmah. Falyatafadhal ziyadatuhu mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Thumma salatuhu wa salamu ila habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina sayyidina Muhammad alladzi qad hadana ila dinil haq. Yang saya hormati segenap wali santri, semoga kehadiran kita pada pagi hari ini betul-betul menambah amal hasanah kita semuanya. Salah satu wujud untuk menunaikan amanah, dikasih anak amanah dari Allah, sehingga kita berkewajiban untuk memberikan pendidikan yang terbaik, dan semoga nantinya anak kita menjadi waladun sholihun yad'ulah. Anak kita ini investasi dunia bahkan sampai akhirat. Kalau hari ini investasi yang paling menjanjikan adalah emas, nekor neng dunya tok. Tapi anak kita di sini insya Allah di dunia nanti akan selalu mendampingi kita di hari tua, bahkan di akhirat akan terus kita dapatkan pahalanya mengalir. Maka untuk itu saya minta bantuan Bapak Ibu sekalian yang selama ini anak-anak kita didik 24 jam hanya untuk ibadah, tidak ada yang lain, yaitu sholat, tolabul ilmi di kelas, kemudian mengajukan hafalan takdim, kemudian murojaah, terus gitu, tidak ada yang lain. Tolong nanti di rumah jangan berubah 100%. Memang ada perubahan di rumah karena tidak sama dengan di pondok, tapi jangan 100%. Artinya apa? Nanti sampai di rumah tolong dituntut untuk mengulang hafalannya, murojaah. Kalau tidak di murojaah pasti hilang, lupa. Tadi malam sudah saya arahkan anak-anak minimal 1 hari 1 juz. 1 juz itu minimal. 1 juz itu mudah, karena setiap selesai sholat saya tuntut untuk murojaah 2 lembar. 2 lembar untuk anak-anak itu sudah mudah, karena sudah hafal. Nggak sampai 10 menit 2 lembar itu. Jadi kalau selesai sholat subuh 2 lembar, mengulangi hafalannya, zuhur juga begitu, maghrib, isya, selesai 1 juz. Jadi selama liburan ini betul-betul masih ada bekasnya, masih menjaga hafalannya, jangan sampai lepas 100%. Untuk itu peran aktif Bapak Ibu saya minta dan saya harapkan.
Dan tidak hanya itu saja, nanti anak-anak kita bawakan sertakan buku kegiatan liburan. Jadi semuanya ditulis mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Untuk itu saya minta Bapak Ibu menandatanganinya. Bener napa salah yang ditulis? Ojo-ojo gai-gai. Mulai teko omah langsung blesek sampai ngasah. Ditulis murojaah. Sesuk-esuk yang ngono balas dendam bar subuh blesek. Tangi-tangi jam 09 ditulis murojaah. Menawi konten jenengan elekaken, lek perlu benjing wayahe balik sama lapor nih teng kula atau ustaz-ustaz yang lain. Karena itu kebiasaan yang tidak baik. Kalau dibiarkan nanti akan menjadi pembiasaan. Jadi harus dirubah sikap seperti itu. Karena di pondok bisa. Di pondok bisa merubah sikap seperti itu. Tolong di rumah juga bisa. Maka tolong diawasi betul, dipantau betul, ditandatangani setiap hari. Jadi saya minta setiap hari dilihat apa yang ditulis sesuai enggak. Setelah itu ditandatangani. Karena nanti akan disetorkan ke wali kelas begitu balik ke pondok. Ada di situ tulisannya jujur karo rai ketara. Engko enek sing nulis seminggu sepisan ditulis. Ketara. Hari demi hari itu ada perbedaan bentuk tulisan. Kalau dirapel seminggu ini ketara. Akan kita kasih hukuman karena itu bagian dari pendidikan. Otomatis di sini jangan sampai punya pikiran mesak nih ustaz neng pondok wis kesel mosok turu ora oleh mesak nih di sini merusak dalam ilmu pendidikan. Maka untuk itu biar tidak sering tidur, libatkan kesibukan yang jenengan. Sing sibuk neng pasar sama jak neng pasar. Sing sibuk neng Tegal, seneng jak neng Tegal. Ke sekolah diajak kalau perlu menggantikan posisi jadi guru. Wah, mereka insya Allah bisa. Gitu, atau suruh tampil ke depan di kelas. Karena ini bagian daripada syiar, bukan riak. Ini bagian daripada syiar. Kita menebarkan kebaikan, bukan pamer. Nek medsos boleh lagi pamer. Jadi anak-anak ini sudah baik, tolong dijaga, diteruskan di rumah. Maka untuk itu peran aktif Bapak Ibu semuanya saya harapkan biar berkelanjutan. Ada satu hal yang mendasar. Saya minta untuk Bapak Ibu sekalian memahami dan tolong untuk menghargai. Yaitu kalau misalnya ada kegiatan di rumah, sebaiknya anak-anak sudah tidak usah dikasih tahu. Apalagi dilibatkan, kecuali kematian. Jadi kalau ada kegiatan di rumah, yasinan, tahlilan, diomongi, akhirnya etok-etok Ustaz, saya ada bisul di sini. Anak-anak itu kalau dikasih tahu terganggu.
Jadi nggak usah dikasih tahu, apalagi dilibatkan dibawa pulang, ganggu. Dan saya yakin hafalannya tidak baik, ketinggalan sama temannya, tidak menyampai target. Jadi nggak usah dilibatkan. Ustaz, ini bagian daripada siar-siarku, lapis mari kelas 6. Sekarang ini tolabul ilmi, yatlub mencari ilmu, nanti disiarkan setelah selesai mencari ilmu. Kecuali liburan tadi saya katakan bagian daripada siar. Nggak liburan mengganggu hafalan, mengganggu konsentrasi, akhirnya target hafalannya nggak tercapai, temannya tercapai, akhirnya minder, drop, down. Selama ini begitu Bapak Ibu. Tolong mulai hari ini kalau ada apapun di rumah nggak usah dikasih tahu, apalagi dilibatkan, apalagi dibawa pulang. Biar istiqomah, biar konsentrasi, biar tenang, fokus pada hafalan. Baru nanti liburan dilibatkan. Sing wis gede-gede bareng kelas 4, kelas 5 sama dadek imam. Lek dadi imam pun oleh maca juz 30 ayat-ayat pendek, suruh baca juz 1, juz 2 waktu ngimami. Karena ini bagian daripada pendidikan. Jadi anak kita siapkan. Persiapan di sini harus ada pemaksaan. Tanpa ada unsur pemaksaan tidak akan jalan. Dan di sini bisa berjalan seperti itu. Anak-anak kelas 5, kelas 6 kita jadikan imam. Sudah kita latih, Pak. Maka di rumah juga begitu, kasih kepercayaan, kasih kesempatan, sehingga timbul keberanian nanti. Kalau timbul keberanian, akhirnya ilmunya bisa dimanfaatkan. Banyak sekali pondok salaf tidak memberikan untuk hal itu. Begitu pulang pondok ya sudah, untuk dirinya sendiri ilmunya. Bahkan Rasul sudah mengatakan, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu yang memberi manfaat pada manusia yang lain. Artinya kalau punya ilmu diajarkan, kalau punya harta disedekahkan, kalau punya tenaga diberikan, karena kemampuan dan yang dimiliki hanya kekuatan. Yanfa, bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang lain. Itu sebaik-baik manusia. Dan itu timbul kalau dikasih kepercayaan dan kesempatan. Kalau di pondok kita namanya kaderisasi, Bapak Ibu. Jadi pondok kita ini mengutamakan kaderisasi, bukan mengutamakan keluarga. Sehingga nanti yang meneruskan pondok ini yang kita kader dan dia layak untuk meneruskan, bukan keluarga. Tanah ini juga begitu, sudah kita wakafkan ke Badan Wakaf Pondok Modern Darul Hikmah, bukan lagi milik keluarga saya. Di Tawangsari juga begitu. Jadi yang meneruskan nanti kader. Kalau misalnya Yogoni jenengan nanti mau berkiprah di sini terus, berjuang di sini terus, maka nanti akan meneruskan, menggantikan saya di sini. Jadi itu. Dan itu salah satu ciri khas pondok modern, kaderisasi, bukan keluarga. Maka di sini faktor utama adalah memberi kepercayaan kepada anak untuk memanfaatkan ilmunya, sehingga ilmunya bermanfaat bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk orang lain. Bapak Ibu yang saya hormati, libatkan sekali lagi. Jadi anak-anak nanti biar liburannya itu bermanfaat, libatkan kesibukan panjenengan. Biar ada kepedulian. Karena anak-anak kalau tidak dilibatkan nggak peduli, nggak mau tahu, akhirnya
ngambilnya seenaknya sendiri. Padahal nanti yang meneruskan Bapak Ibu semuanya itu tidak lain dan tidak bukan adalah anak-anak kita. Modelnya apa? Terjun di bisnis akan diteruskan, bukan lain adalah anak kita. Terjun di politik juga begitu. Terjun di apapun, pertanian, perkebunan, peternakan, libatkan. Karena ini bagian daripada pendidikan. Jangan dimanjakan. Jangan. Jadi harus dilibatkan kesibukan di rumah. Kalau perlu, ini. Kalau perlu, selama ini jenengan biasanya kula tasik mendapatkan munjungi karo jubuki bajune sing reget. Ngono ki sing enak. Anaknya saya tanya, ibu saya minta Ustaz, nah ibu berarti. Maka besok bukan hanya bajunya sendiri, bajunya jenengan kan nyuci. Tadi malam sudah saya kasih tahu. Saya ini gantian, awakmu libur nyuci baju ibu karo baju bapak. Menawi protes sama ngapur nih kula ini. Ini bagian daripada pendidikan. Pendidikan adalah pembiasaan. Ojo mesakne, jangan ada rasa kasihan. Mereka sudah kita biasakan, kita paksakan di sini, maka harus diteruskan itu. Bapak Ibu yang saya hormati, kelas 4 sekarang berarti besok pada waktu AG dia kelas 5. Seperti yang kemarin kita akan mengadakan AG di sini. Dan ini juga salah satu bagaimana kita mendidik anak untuk punya kepercayaan diri. Jadi anak-anak kelas 4 kita beri proposal. Jadi kita kasih proposal untuk penggalangan dana. Maka untuk itu saya minta bantuan panjenengan menawi yoga nih kelas sekawan, tolong dibantu. Mereka masih bingung, masih takut, bahkan ragu-ragu untuk mendatangi orang-orang yang sekiranya mampu dan mau membantu kita dalam hal arena gembira. Jadi tolong tunjukkan mana yang mampu dan mau menyumbang, biar didatangi yoga jenengan mengajukan proposal untuk AG. Jadi ini bagian daripada proses pendidikan penggalian dana untuk AG. Berapapun nanti terkumpul, AG tetap kita adakan. Jadi dapat berapa juta itu tidak penting. Yang penting keberanian. Keberanian untuk mendatangi orang yang mampu dan mau. Ada beberapa orang yang mampu tapi tidak mau menyumbang. Jenengan lebih tahu. Mungkin ada saudara, tetangga, ada pengusaha, ada pejabat yang mampu dan mau, karena tidak semua pejabat mau, padahal mampu. Untuk itu tolong dibantu. Lek wedi tenan jenengan dampingi. Sekali, 2 kali. Setelah itu biar mandiri. Jadi kelas 4 khususnya selama liburan ini kita sertakan proposal untuk penggalian dana AG. Berapapun nanti yang akan didapat itu yang kita manfaatkan AG. Yang penting adalah di sini keberanian, bukan hasil. Hasilnya itu nggak penting, tapi kita kasih kesempatan. Maka perlu bantuan Bapak Ibu semuanya. Tanpa ada bantuan
lucu Pak. Jadi proposalnya ditompoki. Akhirnya orang jaluk yang ngendi-ngendi. Nah ini gak mendidik. Enten teman-teman itu. Karena selalu saya cek, saya selalu kontrol. Kamu dapat segini banyak dari mana? Dari Pak D sama Bule. Dari yang lain? Enggak loh. Gimana? Enggak ada gunanya proposal kalau gitu. Jadi walaupun enek sing nguwati, enek sing nombori, jenengan arahkan ke beberapa orang yang mampu dan mau untuk menyumbang pondok kita. Karena ini bagian daripada pendidikan kaderisasi tadi. Ini penting sekali, sehingga timbul keberanian. Karena nanti begitu naik kelas 5 kita kasih kepercayaan untuk mengurus adik-adiknya. Sehingga ngomong kepada adik-adiknya tentang akib penggalian dana, dia berangkat dari pengalamannya tadi. Jangan sampai dimanjakan untuk itu. Walaupun ada yang nalangi, tetap tolong diarahkan untuk mendatangi beberapa orang yang mampu dan mau. Mungkin itu hal-hal yang perlu sama-sama kita ada kerjasama sehingga ke depan anak kita jauh lebih baik daripada sebelumnya. Maka untuk itu mungkin ada beberapa hal yang mau ditanyakan, silakan, biar pembicaraan dan pembahasan kita lebih mengena. Silakan, mungkin ada yang ditanyakan. Dari Ibu Dikik biasanya. Tenang loh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Bapak, saya mau menanyakan khusus seperti ini. Terserang saya sebagai wali murid dari rumah itu sudah semangat mau menjemput anak di pondok. Terus sampai di pondok ternyata kami wali murid di PHP. Kan punten, karena tidak ada pemberitahuan kalau sebagian siswa karantina selama 3 hari. Yang menjadi usulan saya, gimana kalau jadwal kepulangan santri itu sama seperti tahun kemarin, pulang itu bersama-sama. Atau kalau ada siswa atau santri yang hafalannya kurang baik atau mungkin murojaahnya kurang, itu santrinya bisa kembali lagi ke pondok lebih awal. Karena gini Ustadz, kasihan sama ibu-ibu yang ini, terutama ibu dari Tulungagung sebelah di luar jauh-jauh, kalau anak kecil naik sepeda motor, tadi kehujanan ceritanya gitu, kesini ternyata di PHP anaknya nggak bisa pulang. Jadi seperti itu Ustaz yang saya sampaikan, bisa jadi masukan seperti itu. Terima kasih Pak Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diterima, tapi jadi karena ada masalah, ya timbul masalah berikutnya. Diterima, ada tapinya. Baliknya tanggal 24 Desember. Belum menyelesaikan.
Jadi memang ada beberapa anak belum menyelesaikan hafalannya. Murojaah bukan hafalan maksud saya. Jadi tinggal mengulangi saja, Bu. Tapi mengulangi pun itu tidak sesuai dengan target. Ada yang sesuai. Maka yang belum menyesuaikan target untuk murojaah tanggal 24 harus balik ke pondok karena melengkapi. Jadi saiki oleh mulai bareng-bareng. Jadi keputusannya boleh pulang. Nggih. Musa termasuk Ibu. Iya. Astagfirullahaladzim. Sebenarnya saya Nggih. yang pulang ya. Apa? Anaknya mau mungkin boleh. Mungkin. Ya. Mungkin terus. Ya enggak, maksudnya ya mungkin dulu saat cek tidak. Lagi mungkin terus badan paksul apa nih maksudnya? Jadi Ustadznya nggak bisa mengawasi, Bu. Malah-malah modelnya Fahri. Dan diawasi bapak ibu angkat tangan dulu. sebagian mau pulang, sebagian mau kami ada senangnya Ustaz. Sebenarnya Tapi insya Allah tanggal 24 sudah balik Fahri ya. Ini ya. Sudah balik lagi. Wonten malih. Nggih. Waalaikumsalam. Wah, ini wali aneh. Iya. mungkin karena salah Mas. Soalnya nanti kalau sudah di rumah, tidak usah kembali ke pondok, sudah tidak fokus. Ustaz Fatih nggih sanggup dibolak-balik berarti nggak boleh liburan Ustaz Fatih. Kelas 5 daripada hari ini pulang, besok murojaahnya nggak konsentrasi. Maka lebih baik hari ini ditahan menyelesaikan murojaahnya, baru pulang. Kali ani jenengan toh. Aduh, sebagian mau, sebagian enggak masalah ya. Ini yang bisa menjawab Ustaz Fatih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya ini mau saya sampaikan ketika pengumuman, namun karena sudah ditanyakan, ingin saya umumkan sekalian. Jadi ada alasan kenapa karantina itu ceritanya ngeten. Jadi setiap hari itu saya selalu melihat santri. Saya mungkin tidak menegur langsung setiap harinya karena ada kuliah, ada pekerjaan-pekerjaan yang lain. Jadi saya lihat, saya pantau saja. Jadi setelah maghrib itu ada program, yaitu 15 menit untuk mempersiapkan hafalan besok dan 30 menit untuk murojaah 1 juz. Tetapi pada kenyataannya anak-anak itu ada sebagian yang guyon. Nah ini saya perhatikan, saya tandai lah anak-anak yang sering guyon. Benar, ketika diikutkan ujian itu tidak lulus, nyaris semuanya itu tidak lulus. Nah dari situ ini kalau dibiarkan berbahaya karena terus-terusan akan malas-malasan. Kalau enggak ada hukuman yang cukup membuat mereka itu mikir 2 kali untuk besok itu guyon-guyon lagi.
Jadi pengen saya, ya kamu boleh guyon, asalkan nanti ketika pulang kami minta waktu antum di bulan itu 3 hari, kamu harus fokus di situ, nggak boleh guyon. Boleh, asalkan itu. Jadi yang mereka yang tidak guyon, yang serius, waktunya ngaji-ngaji, waktunya saya bolehkan guyon itu saya bebaskan. Ya sudah, kamu tinggal milih saja. Tapi ada memang santri yang unik, yang memang kalau waktunya ngaji dia guyon, waktunya temannya guyon, dia ngaji. Ada. Dan itu real Bu, itu beneran ada dan anaknya lulus. Seperti itu. Itu. Kebetulan anaknya yang dulu sudah keluar, ini ada lagi. Kebetulan saya nemu lagi anak seperti ini. Ya nggak apa-apa gitu. Ketika memang tidak saya awasi, sengaja saya bebaskan biar dia itu rileks. Ya, oh hafalan enak, rileks, nggak dipaksa, nggak ada stres seperti itu. Maksud saya seperti itu. Cuman sebagian santri itu menganggap nggak diawasi Ustaz, bebas kita guyon aja, cerita-cerita kemana-mana. Nah itu seperti itu ceritanya. Ini juga kelas 1, kelas 2 sebenarnya saya nggak tega memulangkan, tapi karena saya setiap hari mendengar mereka guyon di kelas, akhirnya ini kalau nggak ada nggak ada tekan sedikit ini nggak bakal kapok ini. Nah ini itu sudah ya, bingung mereka ketika nggak boleh pulang Ustaz gini-gini. Tadi sudah ada yang nangis juga. Buat nggak apa-apa, tapi kamu harus membayar guyon-guyon tadi saat karantina. Jadi saat karantina saya dorong antum untuk murojaah, mau capek mau ngantuk ya seperti itu. Dan ini program yang saya susun itu mirip, tidak persis tapi mirip ketika saya dulu juga takhusus hafalan. Karena kalau tidak dimurojaah dengan waktu yang ketat seperti itu pasti mereka malas-malasan, itu pasti. Ya itulah alasan kenapa yang ngaji di Pondok Salaf itu katamnya itu lama, ada yang 5 tahun, ada yang 10 tahun baru khatam, karena ada rasa kemalasan itu. Saya pengennya di sini walaupun kita relax, tapi ada target yang harus dipenuhi. Kalau tidak bisa dipenuhi atau santrinya itu misalkan seperti pulau hafalan itu lemah, lama, nggak cepat, harus rajin. Kuncinya kalau sudah memang tidak seperti yang lain, hafalan itu cepat, kuncinya cuma rajin, nggak ada yang lain. Jadi fokus hafalan ini untuk murojaah, bukan sebaliknya, bukan hafalan itu ya untuk yang baru terus, tapi murojaahnya itu sangat penting sekali. Makanya saya tekankan di sini itu saya simak seperempatan murojaah setiap hari dari pagi sampai malam lagi, seperti itu. Kemudian untuk tadi itu yang mau mukim baik 3 hari setelah ini atau 3 hari sebelumnya, saya tadi sudah sepakat kalau sebelumnya, jadi mulai sekitar tanggal 24, karena kebetulan saya juga ada acara di rumah dan saya itu jarang pulang. Jadi selama 1 tahun itu saya pulang itu bisa dihitung, karena ya saking jarangnya itu. Kebetulan adik saya di pondok, jadi ibu saya juga ke pondok. Adik saya dulu di pondok pusat, kebetulan ibu saya juga. Ketika saya pulang itu sangat cepat, jadi pulang ke Blitar 1,5 jam sampai rumah itu malam. Besok paginya, besok siangnya setelah Jumatan itu saya harus balik ke pondok, karena kalau ditinggal sebentar itu wis melenceng kemana-mana ya nanti. Jadi ya saya keberatan kalau setelah ini kemudian masuk lagi, karena ya itu ada amanah, saya nunggu santri. Kalau nggak saya tunggu ya nanti tidak enak ya. Anaknya juga tidak dikontrol, bahaya. Memang di pondok, tapi di pondok tidur terus ya, tidak sehat. Tidak ada semaan, tidak ada yang lain sebagainya. Saya juga pengennya
santri itu punya kesadaran sendiri. Jadi kita memang tidak memaksa mereka untuk hafalan, tapi bagaimana mereka itu mencintai Quran. Alhamdulillah sudah banyak yang berubah pola pikirnya dan ada banyak perkembangan. Ini dalam waktu 2-3 tahun ini perkembangannya sudah luar biasa besar. Dalam data statistik semuanya sudah saya catat, bahkan bisa jenengan lihat, karena memang seperti itu. Bahkan muhafid, bahkan anak-anak bolos pun 10 daftar ke atas saya sudah punya, cuman mau saya tampilkan ketika mudim itu belum ada waktu. Ini insya Allah segera saya mau beri papan. Setiap bulan akan saya tempel di situ semua santri yang poinnya berapa, karena ada yang bolos setengah, itu akan saya tempel. Ya jenengan tahu bahwa anak jenengan itu ada yang dablek. Nah itu bahaya. Kemudian saya juga mau buat banner yang di situ tulisannya yang pertama mengecek buku prestasi santri, yang kedua mengecek hafalan santri. Karena kalau hafalan nggak dicek ini juga bahaya. Ustaz, pulau itu buatan misalkan pulau buatan kurang hafalan, pulau awam ngaji pulau bukan ibu pulau sami, tapi alhamdulillah ibu pulau anaknya kali sangat hafalan sami. Yang penting itu bukan tentang kita nggak bisa, yang penting itu niatnya jenengan. Kalau niatnya jenengan sampai pasti bisa. Insya Allah sampun di kemauan saya sampaikan. Kami dari koordinator tahfidz maupun dari muhafid menyampaikan seperti ini. Ya muhafid juga saya tanya seperti apa anaknya ini kelompok antum yang ada yang trouble siapa anaknya, ya disampaikan semuanya. Dan kemudian juga ada yang mungkin bingung atau mau ditanyakan terkait ujian. Ini saya sudah bawa belangko ujiannya. Mungkin ada yang pengen melihat detailnya, detailnya berapa menit, karena ada menitannya lebih dari 50 menit itu tidak kita luluskan ujian, walaupun benar semua, karena terlalu lama. Gitu. Insya Allah sampun yang bisa saya sampaikan menawi apabila ada wali santri yang hendak konsultasi mungkin terkait muridnya seperti apa, mungkin nanti sampaikan ke saya setelah ini langsung. Nanti akan saya sampaikan ke muhafidnya. Jadi muhafidnya satu-satu saya kasih tahu problemnya mungkin di rumah seperti apa, mungkin dari support dari keluarga kurang karena apa, ini bisa saya sampaikan. Karena seperti itu, jadi muhafid itu sambat, ini seperti ini. Kebetulan saya tahu backgroundnya, saya bilang, ini ternyata ada dari dulu memang sulit hafalan. Dulu pernah untuk telat ngomong atau dan lain sebagainya. Karena kejadian-kejadian khusus ini sangat membantu muhafid. Seperti itu. Sampun, kalau kembalikan ke Ustaz Mahdi. Kesepakatan awal Kita kembalikan penjenengan, berarti kelas 5 minta di awal, yang lainnya minta di akhir. Salah satu, tidak boleh salah dua. Ayo, sing pundi? Awal atau akhir? betul itu nanti kalau baru pulang jadinya tidak konsentrasi lagi. Terus pundi? Pilih di awal atau di akhir? Berarti balik karena itu yang terbaik. Ya otomatis kalau sudah liburan melontok
bahkan hilang. Nggih. Nggih. Memberikan seperti masukan Ustaz, apa yang disampaikan oleh Ustaz Fatih, penjelasannya kami dapat menerima dengan tapi ada sedikit apa itu masukan juga untuk kepulangan berikutnya. Kalau sekiranya ada santri yang karantina, mohon untuk wali murid itu dikasih tahu dulu, ya tahu wali murid tahu kalau anaknya itu di karantina. Jadi kalau ada wali murid yang sekiranya tidak sempat atau rektor, itu beliaunya sudah tahu bahwa anaknya seperti apa. Itu Ustaz, terima kasih. Nggih, menanggapi dari jenengan kemarin itu sebenarnya hendak saya umumkan. Cuman takut saya kalau tidak hadir dalam karena yang dulu sungkan dengan Pak Ustaz Mazuli kalau misalnya nanti datanya tanggal 17 saja, waktu saya tidak enak karena ini langsung dari Bapak Pimpinan. Nanti saya mengikuti Bapak Pimpinan dahulu, baru saya seperti itu mengumumkan. Bukan maksud saya karena biar tidak wali santri itu kasihan terhadap wali santri, saya juga kasihan karena tahu ini ada yang dari Jombang, ada yang dari mana-mana. Tapi ini Bu, agar wali santri semuanya hadir, kemudian akhirnya seperti ini ada usulan-usulan dan sebagainya, kita dapat menampung, kita juga tahu dari wali santri seperti apa, dari kami mau menyampaikan yang kami inginkan nanti untuk santri itu seperti apa. Nah, jadi motor mohon. Berarti kita putuskan di awal nggih. Ikhlas nggih. Swarga. Swarga. Karena biasanya kita itu salah dalam penilaian. Seolah-olah hanya sholat ibadah, seolah-olah puasa hanya ibadah, seolah-olah sedekah zakat ibadah, sing budal neng sawah ora ibadah, sing budal neng pasar bukan ibadah. Ini salah persepsi dan penilaian. Biar mantep, saya sampaikan satu hadis Nabi. Fi thalabil ilmi wa huwa fi sabilillah hatta yarji. Rasul mengatakan barang siapa yang keluar untuk menuntut ilmu. Nah ini anak kita, generasi penerus kita. Mungkin terbatas keilmuan kita, mungkin terbatas kemampuan kita, tapi jangan sampai untuk anak-anak kita yang meneruskan nanti. Bahwa fisabilillah, di jalan Allah. Jadi hari ini kita ini di jalan Allah, bukan di jalannya setan. Artinya apa? Ini sama dengan amal soleh. Bahkan ada yang hadis lain mengatakan khairun min alfi raka'atis sholat. Jadi majelis seperti ini untuk mencari ilmu, untuk tafakuh fiddin, mendalami ilmu agama, untuk mendekatkan diri kepada Allah, itu lebih baik daripada sholat 1000 rakaat. Alfi raka'atis sholat. Jenengan nanti sholat 1000 rakaat,
Tapi ngeten iki penak toh? Penak. Hadis yang lain mengatakan yang silaturahim akan dipanjangkan umurnya, diluaskan rezekinya. Kita nggak tahu batasan umur kita, tapi dengan forum seperti ini, ketemu bersama-sama sharing untuk kebaikan anak kita, dipanjangkan umurnya. Nek mboten percaya sing mati nom-nom sampean tingali, ora tau silaturahim. Sama kita ini, tapi umure dawa-dawa, ame jago. Napa maneh? Sampun? Alhamdulillah. Semuanya semoga keikhlasan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ada beberapa hal atau kalimat yang kurang pas, yang tidak sengaja saya sampaikan, kurang berkenan. Saya minta maaf seluas-luasnya. Astaghfirullahaladzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah kita sepakati untuk pengumumannya, untuk yang mungkin 2 hari bisa dijemput hari Senin jam 8 malam. Untuk yang mungkin atau karantina 3 hari bisa dijemput hari Selasa jam 8 malam. Sakit Bu, karena pertimbangan saya ketika nyuruh Rabu malam, Selasa malam itu takutnya ada wali santri yang pagi itu kerja. Betul apa kalau Rabu pagi betul. Yang dengan maksud yang berikutnya. Hari ini sudah dihitung 1, nanti sampai Selasa. Tapi kalau misalkan dengan keberatan bisa, tapi minggu tanggal 24 karena ada satu santri asal datang ini tadi pulang hari ini karena terlanjur sudah beli tiket, saya bolehkan, tapi harus datang tanggal 24 ikut. Ya sadar enggak, kalau dengan keberatan boleh karena ada temannya. Kalau nggak ada temannya saya tadi nggak berani. Bagi yang kalau yang keberatan memang nggak bisa karena jauh, masalahnya jauh. Kalau melihat effortnya orang tua, usaha orang tua untuk jemput kan sudah lumayan Bu. Akhirnya tidak apa-apa kalau memang keberatan tanggal 24. Tapi nanti bilang saya, oh siapa saja, ini sudah ada satu anak karena sudah terlanjur beli tiket siang ini harus pulang karena sudah ada temannya, saya berani monggo. Tapi nanti saya nggak maksimal mendampinginya karena saya otomatis nyuruh satu-satu yang tiket di pondok. Kalau yang hari ini sampai Rabu, sampai Selasa, sampai Rabu pagi itu saya dampingi sendiri. Untuk kembalinya, untuk kelas 5 kembali tanggal 26 Desember, kemudian untuk kelas 1 sampai 4 kembali tanggal 27.
Wonten pertanyaan paling saking bapak-bapak mungkin. Kelas 5. Ini yang sudah lulus sampai bulan. Sami tanggal 26 kelas 5. Ini sampun saya cukupkan. Apabila ada tutur kata yang salah, saya mohon maaf. Tidak bermaksud menyinggung siapapun. Insya Allah program yang saya buat untuk kemaslahatan bersama. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menuju acara yang kelima penutup, mari kita tutup acara pada pagi hari ini dengan bacaan Alhamdulillah. Undur maqala wa la tamdur maqala wa kafa billahi waliya wa kafa billahi nasira. Wassalamualaikum warahmatullahi